Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Sukanto, saya punya satu permohonan. Karena saya maju pertama, permohonan untuk memberikan prolog. Sudah mulai ini ya belum? Belum. Saya sudah dulu. Saya minta 2-3 menit untuk prolog saya. Apakah ini diperkenakan Pak Sukanto? Oke, terima kasih. Bapak Ibu mungkin berpikir saya berdoa, begitu? Bapak Ibu? Betul. Saya berdoa. Gak melihat malah. Saya berdoa tadi untuk mengatasi tegang, stres, dan panik. Tapi tentunya Bapak Ibu belum tahu bagaimana menempatkan diri, bagaimana kapan Bapak Ibu itu tegang, stres, dan panik. Mari kita ulas sedikit. Apa itu tegang, stres, dan panik? Bapak Ibu yang sekarang sudah menikah pasti tentu tahu benar apa itu tegang, stres, dan panik. Tegang bukan pada saat seperti ini ketika kita akan presentasi, tapi tegang itu ketika bapak-bapak menghadapi ibunya melahirkan. Pasti bapak tegang dan aku tegang banget karena akan melahirkan. Kemudian kalau stres itu ketika pacar bapak mau hamil, itu bapak pasti stres. Terus kemudian itu panik. Kapan bapak akan panik? Itu manakala istri dan pacar sama-sama hamil. Itu pasti stres. Itu panik loh, pasti panik banget. Oke, terus oke, terima kasih Bapak Ibu yang mau mendengarkan saya sebagai co-host pada kesempatan ini. Oke, Mas Simon boleh memulainya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan ini izinkanlah saya Pak Sukanto terutama untuk saya setelah 1 bulan yang lalu mengandung, sekarang saatnya saya untuk melahirkan karya saya selama 1,5 bulan ini dalam kegiatan ISL maupun OJR. Inilah hasil dari produk kami, saya pribadi. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Samsami dari SD Batu Sari 2, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes. Jadi tampilan awal dari kami, yang pertama yang di bawah itu adalah tampilan kegiatan dari kami secara keseluruhan. Dari kegiatan sosialisasi hingga kegiatan kajian-kajian manajerial. Bapak Ibu, kegiatan on the job training dan e-service learning ini tentunya ada kegiatan latar belakangnya. Bapak Ibu, kegiatan kepemimpinan, penguatan kepemimpinan dan manajerial kepala sekolah ini tentu ada dasarnya. Dasar yang pertama itu dan latar belakangnya nanti itu adalah bahwa setelah BPGP menggunakan JGP, maka selanjutnya CDP ini perlu dikembangkan lagi sehingga dilakukanlah penguatan kepala sekolah ini. Dasar bukunya Permendikbud nomor 13 tentang standar kepala sekolah. Kita sudah tahu ada 5 standar. Yang pertama kewirausahaan, manajerial, terus kemudian juga supervisi, sosial, serta kepribadian. Selanjutnya juga ada Permendikbud nomor 40 tahun 2021
di mana penugasan kepala sekolah itu akan diambil dari guru penggerak, lulusan dari guru penggerak. Dan yang terakhir adalah Perdijen 6565B GT tahun 2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru melalui model kompetensi guru, pengetahuan profesionalnya, praktek pembelajaran profesionalnya, dan kemudian pengembangan profesinya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kegiatan rencana tindak kepemimpinan ini saya bagi menjadi 5. Kalau di sini 4, 1 saya skip. Yang pertama, sosialisasi. Yang kedua, in-house training yang bertemakan numerasi dan penyusunan modul ajar berdiferensiasi. Yang ketiga, supervisi akademik berbasis coaching. Dan yang keempat, kajian manajerial, OSP, modul ajar, RKS, rapor penelitian. Sebetulnya pada tayangan ini 1-2, terusnya ada keslip di situ adalah telaah modul ajar. Saya skip. Selanjutnya, Ibu, kita mulai dulu sebelum kegiatan rencana tindak kepemimpinan ini. Kita melawak sedikit tentang kondisi sekolah saya. 1 November 1985 itu awal berdirinya, dan ada SK, dan masih statusnya kepemilikan pemerintah daerah terus. NSS, ada MPS, nomor izin operasional pun sama pada tanggal 1 November 1985. Kami mempunyai visi terwujudnya peserta didik yang berprestasi, yang dilandasi oleh iman dan takwa, kreatif, berbudaya, dan luasan lingkungan. SD Pondok 2 ini letaknya di Dukuh Anggung di bawah lereng Gunung Selamat. Jadi Bina Sejuk dan semoga memberikan nuansa yang baik untuk pembelajaran bagi peserta didik tentunya. Baik Ibu, selanjutnya rencana tindak kepemimpinan. Yang pertama tentunya kami mengadakan sosialisasi. Sosialisasi kami laksanakan pada tanggal 27 September 2023. Kami adakan sosialisasi, terus kemudian kami lanjutkan dengan kegiatan KTK yang berupa kegiatan kompetensi melalui in-house training yang bertemakan relasi dan bagaimana penyusunan modul ajar berdiferensiasi. Beberapa tujuannya meningkatkan keberhasilan kepala sekolah, kewirausahaan kepala sekolah juga ditingkatkan di situ, dan tentunya kompetensi numerasi guru dan peserta didik. Bapak Ibu sudah saya sebutkan pada tanggal 4 Oktober 2023 kami laksanakan 7 guru hadir dengan 2 narasumber. Narasumber yang pertama pengetahuan numerasi disampaikan oleh Bapak Haji Budi Suroso SPD MPD, terus kemudian untuk penyusunan modul ajar berdiferensiasi saya sendiri yang menjadi narasumbernya. Apa hasil dari kegiatan tersebut bisa Bapak Ibu lihat nanti di sini. Ada 7 guru, dari evaluasi peningkatan kompetensi guru setelah ada survei pengamatan rata-rata 83,85 terkategori baik. Untuk evaluasi peningkatan kompetensi kepala sekolah 8278 baik juga, dan evaluasi hasil tinggal IHT dan menghasilkan produk-produk modul ajar berdiferensiasi 91,83 sangat baik. Selanjutnya adalah supervisi akademik berbasis coaching. Kami ada 2 guru sasaran. Yang pertama Bapak Igi Fitanto, guru kelas 4. Yang kedua adalah Ibu Dewi Purnawati, itu guru kelas 1. Keduanya kami jadikan guru sasaran karena mereka sudah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Dilaksanakan pada tanggal Senin sampai 10 itu untuk guru kelas 4, 11-12 nya untuk guru kelas 1.
Hasilnya pada siklus yang pertama itu memang nilainya masih 61, terus kemudian setelah coaching yang pada siklus yang kedua alhamdulillah ada kenaikan meskipun tidak begitu signifikan tinggi dari Pak Idi Fidanto 61 menjadi 77, Dewi Punawati menjadi 61, 80, jadi bisa dikategorikan baik. Seharusnya untuk telah modul ajar kami juga masih kepada guru sasaran tersebut, dua guru sasaran tersebut, kelas 1 dan kelas 4 dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober bersamaan namun dengan jadwal yang berbeda waktunya seperti itu. Kajiannya sebetulnya semua ada 12 aspek, namun kami lebih fokus kepada telah modul ajar berdiferensiasi. Kami temukan ternyata alhamdulillah Pak Idi 80, bernilai 80, Dewi Punawati 77, berkategori baik. Sebenarnya kajian aspek manajerial kami bersama guru dan kami pribadi juga melaksanakan kegiatan untuk SOP manajerial, menyertakan diperoleh kajian pembiayaan satu daripada bagian awal itu kurang disertakan, terus relevansinya dengan tujuan satuan pendidikan masih kurang. Kaldik ini jadi titik poin kami. Kaldik belum bisa membuat kaldik yang secara satuan pendidikan kami masih mengacu pada kabupaten dan provinsi. Dan yang terakhir modul ajar P5-nya belum dilampirkan. Ini kajian dari kami. Terus kemudian untuk aspek manajerial yang lainnya RKS itu memang belum juga menemukan yang terbaik, tapi sudah lebih baik itu. Dalam penyusunan anggaran belanja yang nomor 3 kami melihat ini memang kurang korelasinya, terutama kalau dihubungkan dengan lapor pendidikan. Maka dari nomor 4 inilah perlu lebih detail menetapkan kegiatannya. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat pada kajian lapor pendidikan. Ini lapor pendidikan kami tayangkan khususnya yang berkaitan yang paling kurang yang akan menjadi sasaran kami yang dari tanggal 4 Oktober kami laksanakan IHT numerasi dan modul ajar berdiferensiasi. Nah, kami berpikir hasil kajiannya kemampuan numerasi ternyata itu hanya 40% siswa kami ini yang baru menguasai numerasi. Maka ada suatu rekomendasi bahwa satuan pendidikan itu dapat mempelajari konten pengembangan diri untuk memahami bidang aljabar melalui platform PMM atau juga melakukan kegiatan in-house training. Meskipun peringkat menengah, peringkat nasionalnya juga menengah, pada provinsi menengah mengalami kenaikan, namun kami mendapatkan perhatian penuh untuk numerasi ini karena kategorinya kurang. Kenaikan dari 17,39 menjadi 40 bagus, tapi masih berkategori kurang. Jadi monitoring evaluasi secara keseluruhan kami buat monitoring pelaksanaan kegiatan RTK sudah baik 90%, dan tingkat besar ini diintegrasikan senantiasa dengan IHT. Jadi ternyata baik. Terus yang kedua, evaluasi peningkatan kompetensi KS itu juga sudah baik, menunjukkan kepemimpinan dan manajerial sebagai pemimpin pembelajaran 87%, sangat baik. Nah, maka bisa menjadi suatu kepala sekolah jadi pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi untuk evaluasi hasil RTK, alhamdulillah modul berdiferensiasi bisa 7 guru membuat, meskipun tidak begitu signifikan, artinya sesuai banget dengan itu karena hal baru, tapi alhamdulillah 84% tercapai. Maka presiden ini perlu tidak hanya membuat saja, tapi diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan telah modul ajar, alhamdulillah juga untuk modul ajar berdiferensiasinya meskipun masih sederhana, makanya perlu ada pengen sampai diferensiasi prosesnya, kontennya, dan tentunya produk. 78.
Kemudian evaluasi pelaksanaan supervisi akademik, alhamdulillah juga setelah ada uji, oleh uji ini maka guru tergali, terberdayakan kompetensinya untuk mengenal diri pembelajaran di kelasnya. Terus yang SOP ini perlu disusun sesuai dengan realitas sekolah. Dan yang ketujuh tentang RKS juga demikian, perlu melihat juga rapor pendidikan, di mana di dalam informasi rekomendasi undang-undang seperti itu. Dan yang terakhir untuk evaluasi keterlaksanaan di dalam rapor pendidikan, alhamdulillah pada versi yang kurang itu telah dilaksanakan IHT, dan rapor pendidikan bisa dikasih nanti menjadi referensi nantinya. Kesimpulannya, ternyata melalui kegiatan in-service OCA ini bisa meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan sekolah. Terus kemudian sebagai saran, tentunya ada saran untuk BPGP itu tetap konsisten dalam program seperti ini. Untuk tugasnya memfasilitasi kepala sekolah untuk kegiatan seperti ini. Alhamdulillah pada OCA yang kemarin pun dinas bersinergi dengan kita yang baik. Terus untuk peserta didik sendiri mengikuti keberlanjutan program penguatan kepemimpinan menjelang ini secara kontinu. Terus kemudian dipilih aspek sebagai pemimpin pelajar pembelajaran terus digali, terus kemudian bisa terbiasa membentuk komunitas belajar di satuan pendidikan masing-masing. Bapak Ibu, demikianlah presentasi dari kami setelah saya 1,5 bulan harus mengandung. Saat inilah saya sudah bisa melahirkan. Semoga anaknya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Thanks so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak timer cukup? Pas.